きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Polo, kali ini Dan Animatkan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 62. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sebelum Sakura bertarung dengan Endo, Sakura kembali mengingat saat bersama Tezuba. Saat itu, ketika Sakura berada di lantai atas Bofuri sendirian, saat itu Tezuba menemui Sakura dengan cara diam-diam dan menutup mata Sakura. Itu pun membuat Sakura jengkel dong. Setelah itu Tezuba mengatakan bahwa menemui Sakura itu hanya untuk membantunya, karena Tezuba pikir Sakura pasti gugup setelah apa yang Umemiya katakan itu. Dan perkataan Umemiya kepada Sakura adalah ini. Jika semua berjalan buruk, akan kuserahkan Endo kepadamu. Setelah mendengarkan perkataan Tezuba, Sakura pun lalu menanyakan ke Tezuba, apa kalian semua yakin akan hal ini? Untuk menyerahkan hal seperti itu kepada anak tahun pertama sepertiku ini. Dia punya sejarah dengan kalian kan? Bahkan aku bisa tahu kalau dia itu kabar buruk. Tezuba pun dengan tertawa menjawab, ya, tentu tidak apa-apa. Tapi sesuatu memberitahuku kalau kau akan baik-baik saja. Ume dan yang lainnya pasti memikirkan hal yang sama juga. Itulah kenapa tidak ada yang mengatakan apapun. Kita tidak memberikanmu peran hanya karena Endo bilang menyukaimu. Bahkan kau bisa mengalahkan Togam. Dan semua hal yang kau lakukan sejak datang ke Furin, itulah yang membuatku percaya padamu. Tezuba pun lalu berjalan pergi dan mengatakan lagi, aku yakin kepadamu adik kelasku. Dan ini kembali ke pertarungan lagi. Setelah Endo dikejutkan dengan lutut Sakura itu, lalu Endo pun mengatakan dalam hatinya, kau pasti bercanda. Belum terlalu lama sejak terakhir bertemu. Siapa yang bisa merubah seluruh atmosfernya menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam waktu dekat? Aku memang buruk menilai karakter, tapi aku mendapatkan sesuatu yang sungguh bagus kali ini. Dengan Endo melihat ke Sakura seperti makanan lezat saja. Lalu Sakura pun berjalan mendekat ke Endo. Dengan berjalan Sakura pun mengatakan dalam hatinya, semua yang kulakukan sejak datang ke Furin sampai sekarang, aku harus bertarung untuk membuktikan diriku. Semua untuk diriku. Itulah alasanku bertarung sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya telah menerimaku. Bahkan, mereka bergantung padaku. Itu berarti kalau aku sudah diakui. Ini pertama kalinya bagiku. Maka dari itu, aku tidak ingin kalah. Jika aku kalah, mungkin mereka akan kehilangan tempat mereka berada. Satu-satunya tempat yang mereka puja dan cintai. Aku tidak peduli dengan kekhawatiranku, amarahku. Itu semua tidak penting saat ini. Aku harus menang dan melindungi mereka. Itulah yang paling penting. Setelah mereka berdua berhadapan, Endo yang melihat Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya lagi, aku kehabisan waktu. Tapi itu sungguh pemandangan yang nyata untuk dilihat. Sekarang aku ingin membakar segalanya dalam api membara. Sakura pun lalu mengatakan, ayo kita lakukan. Pertarungan pun langsung dimulai saja. Mereka berdua pun langsung saling mengarahkan pukulannya. Namun mereka berdua juga saling menangkis pukulan itu. Setelah itu Sakura pun kembali mengayunkan pukulannya lagi. Namun Endo pun menghindar ke samping Sakura. Lalu Endo pun menendang kaki belakang Sakura. Itu pun membuat Sakura terjatuh. Dengan Endo yang masih berdiri pun lalu akan menginjak kepala Sakura. Namun untung saja Sakura bisa menghindar ke belakang. Dari situ Endo pun mengatakan ke Sakura, hei, aku akan memberikan sedikit waktuku sekarang. Jangan kecewakan aku.
Dan sebelum lanjut pertarungan Sakura dan Endo, kini kembali memperlihatkan Sugishita yang masih di jalan sendirian, menahan dan menghajar musuh-musuh itu. Ketika musuh bisa melewati Sugishita dan akan menyusul Sakura, Sugishita pun lalu mengejarnya. Setelah berhasil menangkap, dengan kebiasaan Sugishita, memegang kepalanya dan membenturkan ke lantai. Namun dengan begitu, Sugishita masih memikirkan akan dirinya. Kenapa Sugishita melakukan hal itu untuk Sakura? Kenapa Sugishita selalu mengingat perkataan Sakura? Dan itu membuat kesal Sugishita. Dengan Sugishita terus berpikir begitu, Sugishita pun membiarkan musuh menginjak-injak dirinya. Ketika musuh akan mengakhiri Sugishita, dan tiba-tiba dengan tendangannya menerbangkan musuh yang mengajar Sugishita itu. Dia pun lalu menanyakan ke Sugishita, "Apa kau baik-baik saja?" Dan itu adalah Hiragi. Setelah Hiragi datang, musuh pun pada ramai-ramai untuk segera menghajarnya, karena hanya tambah satu orang. Hiragi pun lalu mengatakan ke mereka semua untuk diam sebentar, karena Hiragi masih bicara dengan Sugishita. Lucunya, musuh pun diam seketika. Lalu Hiragi melanjutkan obrolannya dengan Sugishita. Karena Hiragi sampai di situ diberitahu oleh Mizuki. Hiragi pun lalu menanyakan ke Sugishita, "Sakura kemana?" Sugishita pun menjawab, "Dia sudah maju." Dari situ Hiragi pun lalu mengingat saat jalan berdua dengan Sugishita. Dengan obrolan mereka, Hiragi pun menanyakan ke Sugishita, "Kawan, kau menjaga Umemiya dan mengikutinya sepanjang hari. Kau tidak mendorong dirimu terlalu keras kan?" Sugishita pun menjawab, "Tidak, aku berhutang banyak pada Umemiya. Dialah orang yang menciptakan duniaku." Setelah mengingat itu, Hiragi pun lalu mengatakan dalam hatinya, dia sangat menempel dengan Umemiya. Tapi dia membiarkan Sakura pergi lebih dulu, dan dia diam di sini. Aku tidak tahu apa yang membuatnya melakukan hal itu. Apapun alasannya, itu pasti akan menyakiti hatinya. Dari situ, Hiragi pun mengatakan ke Sugishita, "Sugishita, kau itu sangat keren. Aku akan mengurus sisanya. Kau istirahat dulu. Kau menaruh kepercayaan padanya. Jadi, mereka seharusnya baik-baik saja." Dari situ, Sugishita yang masih terbayang Sakura pun lalu mengatakan alasannya dalam hatinya. "Alasan kenapa aku kesal, itu karena Sakura sangat keren. Aku tidak pernah mengira itu sebelumnya. Perasaan ini sungguh menyebalkan." Aduh, ternyata Sugishita cuma iri sama Sakura, bre. Dan ini kembali ke pertarungan Sakura dan Endo. Mereka berdua pun terus saling mengarahkan pukulannya. Namun, mereka pun sama-sama menghindar. Dan ketika Sakura berhasil menjauh dan mereka berdua saling tatap-tatapan, bakal seperti apa ya, Pri? Dah lanjut di episode 63 ya. Oke, terima kasih.